Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam Indonesia. Sumber daya yang pertama kita bahas adalah sumber daya hutan. Hutan memberikan hasil yang banyak kepada kita, terutama kayu, ada buah-buahan dan obat. Ini adalah kayu dari Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Yang pertama ada keruing, kemudian ada agatis, kemudian ada agatis damar yang menghasilkan getah, kemudian ada kayu meranti. Dari Jawa Tengah ada kayu jati yang sangat terkenal, kemudian rotan berasal dari Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian lagi ada kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur. Kayu ini termasuk langka dan menghasilkan aroma harum. Ada kayu rasa mala dan juga akasia dari Jawa Barat. Hutan di Indonesia termasuk dalam kategori hutan hujan tropis dengan fungsi sebagai paru-paru dunia, yaitu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Sekarang kita lihat fungsi ekologi hutan. Fungsi ekologi yaitu fungsi yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, hutan sebagai penyimpan cadangan air bersih, tempat hidup binatang dan tumbuh-tumbuhan, mencegah erosi atau pengikisan tanah, dan juga penghasil oksigen. Kemudian ada fungsi ekonomi, yaitu fungsi yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Salah satu fungsi ekonomi hutan adalah hutan menghasilkan kayu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan hutan? Berikut adalah beberapa langkah untuk melestarikan hutan kita. Sekarang kita akan belajar kemaritiman Indonesia. Maritim adalah suatu kegiatan untuk mengelola laut, termasuk penangkapan ikan dan juga pengolahan hasil laut. Perikanan di Indonesia ada dua macam. Ada perikanan laut, yaitu perikanan yang dilakukan di laut, contohnya nelayan, dan perikanan darat, yaitu perikanan yang dilakukan di darat, contohnya tambak bandeng, udang, dan lain-lain. Perikanan laut di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, dari laut dalam, yaitu dengan kedalaman lebih dari 75 meter menghasilkan pelagis besar, dan dari laut dangkal kurang dari 75 meter menghasilkan pelagis kecil. Yang dimaksud dengan pelagis yaitu hewan laut yang hidup melayang-layang di dalam air. Di Indonesia bagian timur karena lautnya dalam menghasilkan pelagis besar, dan di Indonesia bagian barat karena lautnya dangkal menghasilkan pelagis kecil. Coba perhatikan contoh pelagis besar dan kecil berikut ini. Potensi kemaritiman berikutnya yaitu hutan bakau atau mangrove. Coba kalian kenali tumbuhan bakau berikut ini. Ini adalah fungsi ekonomi dari hutan bakau. Pertama, hutan bakau menghasilkan kayu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, dengan hutan bakau, masyarakat lebih mudah untuk mengembangkan perikanan. Sedangkan fungsi ekologinya yaitu hutan bakau merupakan tempat perlindungan bagi hewan laut, mencegah terjadinya abrasi atau pengikisan pantai. Yang ketiga, menetralisir air laut dari zat polutan yang bisa membahayakan kehidupan laut. Kemaritiman yang terakhir adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan hewan laut yang banyak mengandung zat kapur. Syarat hidup bagi terumbu karang adalah kadar garam atau salinitas yang tinggi, mendapatkan cukup sinar matahari, hidup di kedalaman kurang dari 18 meter, dan di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Terumbu karang sangat penting bagi kelestarian biota laut. Jika terumbu karang rusak, maka ekosistem laut pun akan rusak. Berikut adalah cara melestarikan kekayaan laut kita.
1. Tidak menangkap ikan dengan alat yang bisa merusak ekosistem laut, misalnya menggunakan peledak dan jaring pukat harimau. Yang kedua, mencegah terjadinya illegal fishing atau penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing. Demikian pelajaran kita hari ini dan sampai jumpa.